Assalamualaikum sahabat, salam sukses untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kiki di channelnya Si Kumis. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi ya buat sahabat-sahabat yang mungkin masih membutuhkan cara-cara khusus ya mengenai keuntungan dalam budidaya ikan lele agar sahabat bisa mendapatkan untung yang jauh lebih besar lagi. Nah, jadi di sini saya mempunyai strategi khusus ya mengenai pemijahan ikan lele dengan satu pasang indukan. Itu bisa mendapatkan untung kisaran 10 juta rupiah ya sahabat. Jadi nanti juga saya akan jelaskan satu persatu berapa jumlah modal yang harus kita keluarkan dari segi modal pembelian peletnya, pembelian cacing sutranya, dan biaya listriknya. Namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya, seperti biasa, buat sahabat yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu di bawah ini ya, agar channel ini bisa semakin berkembang lagi dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat lagi buat sahabat. Dan jangan lupa juga tekan like dan tombol loncengnya juga ya sahabat, agar sahabat tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel Si Kumis. Simak terus, jangan di skip agar sahabat paham. Oke sahabat, jadi di sini saya sudah catat dulu ya semuanya, agar sahabat bisa lebih jelas lagi ya. Nah, jadi untuk mendapatkan untung 10 juta dengan satu pasang indukan, tentunya kita juga harus mempunyai cara-cara khusus ya, dan target juga ya sahabat. Dan yang perlu sahabat ketahui juga bahwa yang saya akan sampaikan di sini itu real ya. Jadi pengalaman saya di sini atau di kolam saya di sini saya sudah buktikan sendiri. Nah, jadi kalau misalkan sahabat mau mendapatkan untung 10 juta hanya dengan satu pasang indukan, yaitu sahabat harus memijahkan indukannya itu minimal bobotnya di atas 2 kilo ya sahabat. Jadi menurut pengalaman saya di sini, kalau kita memijahkan satu pasang indukan dengan bobot 2 kilo ke atas, itu sudah pasti dia akan mengeluarkan telur di angka 100 ribuan ke atas ya sahabat. Jadi kalau misalkan sahabat memijahkan satu pasang indukan di bawah bobotnya 2 kilo, itu tidak akan mungkin terjadi kita mendapatkan untung 10 juta ya. Nah, beda lagi kalau sahabat memijahkan indukannya yang berbobot di atas 2 kilo ya. Misalkan 2 kilo setengah atau 3 kilo ke atas, itu mungkin telurnya pun akan lebih bagus lagi. Nah, biasanya kalau saya di sini itu yang berbobot 2 kilo akan mengeluarkan telur kisaran 100 ribuan ke atas ya. Dan biasanya akan menjadi larva atau bibit itu kisaran 80 sampai 90 ribuan ya sahabat. Nah, dari 80 atau 90 ribu itu kita ambil kematian itu di angka 10 sampai 20 ribu ya sahabat, selama pengurusan dari awal larva menetas itu sampai panen. Nah, berarti yang tersisa itu kisaran 70 ribu ya sahabat. Nah, di sini dari 70 ribu itu kita harus mempunyai target ya. Jadi kita itu tidak boleh menjual di ukuran bibit yang masih kecil. Jadi kalau sahabat mau mendapatkan untung 10 juta, yaitu sahabat harus menjual bibitnya itu di ukuran antara 78 sampai 89. Nah, minimal 78 lah. Nah, jadi di sini saya akan contohkan ya. Misalkan bibit yang tadi 70.000 itu, di sini saya akan panen di ukuran 78 ya. Berarti total pakan yang harus kita keluarkan itu minimal 350 kilo ya sahabat. Karena setahu saya di sini untuk per kilo ukuran bibit 78 itu kena di angka 200 ekor ya sahabat. Jadi kalau kita kalikan 200 dikali 350 kilo ya, berarti itu totalnya di angka 70 ribuan ekor. Nah, dimana di sini juga biasanya ukuran bibit itu tidak rata ya. Jadi bisa lebih dari itu ya sahabat. Ini hanya sekedar contoh. Jadi total biaya yang harus kita keluarkan selama perawatan dari awal larva menetas sampai panen yaitu di sini itu totalnya kisaran 7.250.000 ya sahabat, terdiri dari biaya cacing ya. Nah, dimana untuk satu pasang indukan yang bisa mengeluarkan bibit 100.000, biasanya saya di sini suka menghabiskan cacing 30 liter ya sahabat. Nah, 30 liter ini kita kalikan 30.000 ya, berarti totalnya 900.000.
Dikarenakan saya di sini ada biaya bensin atau rokok, makanya di sini saya memasukkannya itu biaya cacing antara 1 juta ya sahabat. Nah, kemudian di sini ada biaya penglinya ya. Nah, untuk penglinya sendiri di sini saya suka menghabiskan itu kisaran 2 sak ya sahabat. Ini kita kalikan 200 berarti 400. Nah, kemudian di sini ada PF 500 ya sahabat. Nah, untuk PF 500-nya juga di sini saya menghabiskan 3 sak ya. Itu harganya masih sama ya, 200.000 berarti totalnya 600.000. Nah, untuk PF 1000-nya di sini saya menghabiskan 5 sak ya sahabat. Nah, kalau untuk harganya sendiri sebenarnya di sini di bawah 200.000 ya untuk PF 1000. Dikarenakan saya di sini menggunakan bensin yang tadi, makanya saya di sini sengaja memasukkannya itu harga di kisaran 200.000. Jadi totalnya untuk 5 sak ini harganya 1 juta. Kemudian untuk hip profit atau 781 min satunya di sini saya menghabiskan kisaran itu 13 sak ya sahabat. Ini sahabat bisa lihat ini 13 sak itu yang isi 20 kilo ya. Dimana kalau min 1 semuanya juga ini isi 20 kilo kalau dari hip pro ya. Nah, biasanya harga di sini kalau di toko dekat saya itu harganya 250.000. Jadi totalnya kalau 13 karung kita kalikan 250.000, ini ada 3.250.000. Nah, kemudian yang terakhir ini ada biaya listrik ya sahabat. Dimana biaya listrik ini juga kita harus catat ya. Ini sudah termasuk sama probiotik atau garam ya. Dikarenakan kita selama pengurusan itu pasti membutuhkan herbal, garam, dan biaya listrik untuk pengisian air ataupun penerangan. Nah, jadi di sini saya totalkan untuk per siklusnya atau untuk satu kali panennya itu 1 juta ya sahabat. Jadi total semua keseluruhan biaya ini adalah 7.250.000. Nah, sedangkan untuk harga ukuran 78 di sini itu biasanya saya suka menjual di angka Rp250 ya sahabat untuk per ekornya. Nah, kalau kita kalikan Rp250 dikali 70.000 itu berarti total pendapatan kita kisaran Rp17.500.000 ya sahabat. Nah, dari 17.500.000 ini kita kurangi modal yang tadi ya, modal keseluruhan yang tadi ini di angka 7.250.000. Nah, berarti total pendapatan bersih kita dalam satu kali pemijahan dengan satu pasang indukan itu bisa mendapatkan untung bersih kisaran Rp10.250.000. Tapi dengan catatan atau yang perlu sahabat ketahui, ini segi dari pengurusannya itu kita harus benar-benar ya sahabat. Jadi tidak boleh sembarangan. Karena kalau kita mau mendapatkan untung segini, kita harus kembali lagi dengan ke bobot indukannya. Nah, bukan dari bobotnya. Kebanyakan bobot indukan yang 2 kilo ke atas, itu biasanya juga banyak yang telurnya sedikit. Jadi kalau kita mau mendapatkan untung 10 juta, otomatis kita juga harus merawat indukan ini dengan benar ya. Nah, jadi itu kuncinya ya sahabat. Jadi kalau kita indukannya ini kita urus, kasih protein yang tinggi, itu pasti dia pun akan mengeluarkan telur yang lebih bagus lagi, dan otomatis larvanya pun biasanya akan lebih bagus, cepat besar, dan tetap sehat ya, dan tidak rentan terhadap penyakit. Itu artinya yang perlu sahabat ketahui dari segi pengurusan indukan, larvanya, perawatan air itu sangat penting. Jadi ini real ya, pengalaman saya di sini itu bisa mendapatkan segini. Dan yang perlu sahabat ketahui juga bahwa kita juga tidak mungkin setiap siklus bisa mendapatkan untung segini ya. Namanya juga kita memelihara nyawa ya, itu pasti ada aja kematian ya. Tapi kalau menurut pengalaman saya ini hal yang wajar ya. Namanya juga kita usaha, kadang mendapatkan untung besar, kadang bisa kurang, kadang bisa pas-pasan. Tapi yang perlu sahabat ketahui bahwa di pembenihan ikan lele itu, kalau menurut pengalaman saya itu tidak ada ruginya ya. Paling kalau rugi itu kita cuma balik modal aja. Oke sahabat, semoga sahabat bisa dipraktekkan di kolam sahabat dengan yang saya contohkan tadi. Semoga bermanfaat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.